Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1-1000 nm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi, campuran kasar, dan memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair, dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair, dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Yang keempat, buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung atau buih padat. Yang kelima, gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengadsorbasi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua, gerak Bourne. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Bourne, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Bourne. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Bourne yang terjadi. Contoh gerak Bourne ini bisa dilihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti, dan lintasannya berbentuk lurus. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang keempat, muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang kelima, koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa mengumpulnya koloid membentuk endapan. Terjadi koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, dan penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Yang ketujuh, dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Yang ke-8, elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Yang ke-9, koloid liofil dan liofob.
Koloid liofob merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengabsorpsi cairan, dan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Yang pertama dengan cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Penggumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Yang ketiga, reaksi penggeseran. Contoh reaksi penggeseran bisa dilihat pada proses pembuatan sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3, encer pada suhu tertentu. Yang keempat, reaksi penggantian pelarut. Pembuatan koloid jenis ini bisa dilihat pada pembuatan gel kalsium asetat, di mana larutan kalsium asetat harus ditambahkan alkohol 96% agar terbentuk gel kalsium asetat. Yang kedua dengan cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama, cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggiling atau pengerusan partikel suspensi. Dengan demikian, akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. Yang kedua, karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. Yang ketiga, belerang dan gula dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Ketiga, cara peptisasi. Koloid bisa dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis, sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sol Fe atau OH3 dipeptisasi oleh FeCl3. Yang kedua, sol NiS dipeptisasi oleh H2S. Yang ketiga, karet dipeptisasi oleh bensin. Yang ketiga, cara busur Brediya atau Bredig. Cara busur Brediya dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Yang keempat, cara ultrasonik. Pada prinsipnya, cara ini hampir sama dengan cara mekanik. Hanya saja, proses penghancuran partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Yang pertama, koloid biasa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, shampoo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat pewarna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Yang keenam, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA.